Perkenalkan, nama saya Dinda Mutiara Cintanami, NIM 2018-11275. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Operasi Sistem Tenaga Listrik atau yang disingkat dengan OSTEL, yang dimana di sini membahas tentang sarana untuk operasi sistem tenaga listrik dengan menggunakan sistem SCADA, yang dimana video ini itu bertujuan untuk memenuhi tugas besar dari operasi sistem tenaga listrik dengan dosen Bapak Rio Afrianda. Oke, yang pertama ada pendahuluan, yang dimana di sini pendahuluan itu menjelaskan tentang tujuan sistem SCADA, yang dimana sistem SCADA itu bertujuan untuk membantu perusahaan listrik mendapatkan sistem pengoperasian yang optimum sesuai dengan berbagai kenyataan, yang dimulai dari kekurangan-kekurangan maupun sampai dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada sistem tenaga listrik tersebut. Kemudian selanjutnya ada pengertian sarana operasi sistem tenaga listrik dan pengertian dari SCADA. Yang pertama itu ada pengertian sarana operasi sistem tenaga listrik. Jadi sarana menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada pengertian SCADA, yang dimana SCADA sendiri itu merupakan suatu sistem pengendalian alat secara jarak jauh dengan kemampuan memantau data-data dari alat yang dikendalikan. Jadi perlu diketahui juga SCADA itu merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition, yang dimana SCADA sendiri ini juga merupakan bidang yang secara kontinu selalu dikembangkan di seluruh bagian dunia pada berbagai tipe industri, yang dimana SCADA ini sendiri itu merupakan suatu sistem yang banyak menggunakan biaya atau dana yang lumayan cukup besar hingga dapat mencapai bertriliunan rupiah. Di mana SCADA juga di sini itu dia berfungsi untuk dalam mulai dari pengambilan data pada peralatan pembangkit atau gardu induk, kemudian ada pengolahan informasi yang diterima, kemudian yang terakhir itu sampai dengan reaksi yang ditimbulkan oleh pengolahan secara informasi. Jadi dia dia menerima reaksi yang ditimbulkan itu dalam bentuk informasi. Kemudian ada jenis-jenis sarana yang digunakan dalam operasi sistem tenaga listrik. Jadi di sini ada dua sarana atau dua sistem. Yang pertama itu ada sarana telekomunikasi dan yang kedua itu ada sistem radio. Ini mana sarana telekomunikasi itu dia meliputi telepon atau PLC. Kemudian yang kedua ada telex, yang ketiga itu ada list channel, yaitu saluran telekomunikasi antar kota yang disewa selama 24 jam sehari. Kemudian yang terakhir itu ada faksimiles. Kemudian sarana telekomunikasi sendiri itu dia terdapat atau dia memiliki 4 macam. Jadi sarana telekomunikasi itu dia terbagi atas 4 macam sarana telekomunikasi, yaitu yang pertama ada telekomunikasi suara, kemudian telekomunikasi proteksi, yang ketiga ada komunikasi data, dan yang terakhir itu ada media komunikasi. Jadi yang pertama pada telekomunikasi suara, jadi telekomunikasi suara itu yang paling banyak digunakan atau yang banyak difungsikan pada operasi sistem tenaga listrik, yang dimana sarana ini itu merupakan sarana komunikasi suara dengan media power line carrier atau ini singkat dengan PLC atau PLC, yang dimana PLC ini merupakan komunikasi yang memanfaatkan propagasi gelombang frekuensi radio melalui konduktor transmisi media udara tegangan tinggi. Kemudian yang kedua ada telekomunikasi proteksi, yang dimana daya guna ini sistem pengamanannya itu dari jauh atau teleproteksi dari suatu jaringan transmisi sistem tenaga listrik yang sangat ditentukan oleh keandalan sistem telekomunikasi yang dipergunakannya. Kemudian yang ketiga ada komunikasi data. Jadi komunikasi data ini merupakan sistem yang merupakan
gabungan dari dua macam teknik, yaitu yang pertama ada teknik telekomunikasi dan teknik pengolahan data, yang dimana komunikasi kedua teknik ini yang disebut dengan komunikasi data. Kemudian yang terakhir itu ada media komunikasi, yang dimana media komunikasi ini adalah salah satu bagian yang paling penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem pengendalian tenaga listrik, yaitu suatu subsistem yang merupakan sarana telekomunikasi yang digunakan untuk menggabungkan perangkat-perangkat sistem pengendalian. Kemudian yang kedua itu ada sistem radio, yang dimana sistem radio ini terdapat 3 macam sistem, yaitu atau dia terbagi atas 3 macam sistem. Yang pertama ada sistem simplex, sistem duplex, dan sistem single sideband atau yang disingkat dengan SSB. Jadi yang pertama sistem simplex. Sistem simplex itu dia dengan 1 atau 2 frekuensi, yang dimana frekuensinya itu untuk penerima dan pengirim. Kemudian yang kedua itu ada sistem duplex, yang dimana sistem duplex ini merupakan sistem yang selalu digunakan frekuensi yang lain antara penerima dan pengirim walaupun tanpa repeater, sehingga penerima dan pengirim itu dapat berfungsi bersamaan. Kemudian yang terakhir itu ada sistem single sideband atau SSB, yang dimana merupakan sistem radio dengan modulasi amplitude, dan seperti namanya single sideband yang digunakan hanyalah 1 band saja, ini mana yaitu dapat berupa upper atau lower sideband. Kemudian sistem radio dengan modulasi amplitude itu kualitasnya tidak sebaik dengan yang menggunakan modulasi frekuensi, tetapi jangkauannya itu lebih jauh. Kemudian sistem radio SSB ini juga relatif jarang digunakan pada keperluan operasi sistem tenaga listrik. Kemudian ada fungsi dari dipasangnya sistem SCADA, yaitu yang pertama ada akuisisi data, yang kedua ada pemantauan dan pengolahan data kejadian, kemudian yang ketiga itu ada fungsi kendali sistem, yang keempat itu ada pemberian tanggal dan waktu data, yang kelima itu ada pengumpulan dan analisis data gangguan, dan yang terakhir itu ada pelaporan dan perhitungan. Kemudian yang terakhir, manfaat dari SCADA ini sendiri terdiri atas 3 manfaat. Yang pertama ada memudahkan operator untuk memantau keseluruhan jaringan tanpa harus melihat langsung ke lapangan. Yang kedua ada memudahkan pemeliharaan, terutama yang memerlukan pemadaman. Kemudian yang terakhir itu ada mempercepat pemulihan dari gangguan. Jadi ini sekian dari presentasi saya yang saya ringkas dari makalah yang sudah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.